Suka atau tidak, peradaban yang kita tinggali saat ini sudah masuk ke akhir zamannya. Segera terapkan ilmu ini jika kamu ingin selamat di akhir zaman ini. Suka atau tidak, peradaban yang kita tinggali saat ini sudah masuk ke akhir zamannya. Sudah banyak sekali penulis dan spiritualis yang memprediksikan bahwa di abad ke-21 ini akan datang sebuah zaman baru yang sama sekali berbeda dengan zaman yang dulu kita tinggali. Bumi saat ini sedang berevolusi berbarengan dengan masuknya matahari ke dalam rasi Aquarius yang menandai masuknya bumi ke dalam zaman Aquarius. Zaman Aquarius adalah zaman baru yang lebih tercerahkan. Di sini mutlak diperlukan manusia-manusia dengan kesadaran yang lebih tinggi, dan tentu saja sebelum zaman baru ini datang akan ada gejolak alam dan gejolak sosial sebagai mekanisme alam untuk mencari titik keseimbangan yang baru, dan tentu saja manusia yang tidak fit dengan zaman baru nanti akan ikut tereliminasi. Apa rahasianya supaya kalian bisa fit dengan zaman yang baru nantinya? Di zaman Aquarius ini mutlak diperlukan manusia-manusia dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini selaras juga dengan nasihat para sesepuh Jawa kita bahwa di abad 21 ini adalah waktunya untuk kembali kepada jati diri kita masing-masing. Jati diri kita adalah diri sejati kita yang juga disebut sebagai guru sejati kita masing-masing yang akan menjadi penuntun manusia selama hidup di dunia ini. Kebangkitan spiritual masif yang terjadi sejak 2020 yang lalu adalah mekanisme alamiah untuk membuat manusia sadar dan kembali kepada jati dirinya masing-masing. Diri sejati manusia adalah kesadaran manusia itu sendiri yang mengendalikan pikiran atau main tubuh atau budi dan jiwa atau soul secara sadar. Dalam ajaran tasawuf diri sejati manusia kerap disebut sebagai Nur Muhammad. Dalam filosofi Hindu disebut sebagai Atman. Dalam spiritualitas Barat disebut sebagai Higher Self. Agama Buddha juga mengajarkan umatnya agar menjadi sadar dalam ilmu fisika kuantum. Kesadaran ini adalah energi yang membuat atom-atom penyusun sel tubuh kita bergetar dan berada pada posisinya masing-masing sehingga terbentuklah tubuh manusia yang sangat kompleks. Berikut dengan sistem metabolisme, sistem saraf dan sistem-sistem hormonal yang membuat manusia bisa hidup, berpikir, merasa, dan beraktivitas. Itulah kenapa ketika kita zoom in ke dalam sel tubuh kita kemudian melihat ke atom-atom dan subatom penyusunnya, di antara mereka tidak ada apa-apa lagi, melainkan kekosongan atau zero fill yang membuat setiap atom dan subatom itu bergetar dan berada pada tempatnya. Kekosongan ini bukanlah materi fisik, melainkan sebuah energi. Tidak semua energi itu harus memiliki massa. Ada juga energi yang tanpa massa atau tidak terkurung dalam suatu objek, walaupun nampak nol, tapi energi ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Sumber energi inilah yang membuat manusia menjadi supernatural. Energi ini pula lah yang membuat manusia jadi bisa menggerakkan tubuh, pikiran dan jiwanya secara sadar. Karena itulah dikatakan bahwa kesadaran murni atau pure awareness adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Kesadaran murni atau pure awareness adalah diri sejati kita yang juga berperan menjadi guru sejati kita. Di zaman yang baru nanti, olah batin atau inner world sangat diperlukan untuk membuat manusia bisa menemukan hakikat kesadaran murninya. Mayoritas manusia itu hidup di dunia ini dengan berada di bawah kendali pikiran atau perasaannya saja, bukan di bawah kendali diri sejatinya. Ketika mereka sudah sadar diri sejatinya itu bagaimana, mereka akan menemukan fakta bahwa ternyata jiwa dan tubuh manusia itu bisa dikontrol dengan mudah oleh sang diri sejati, tapi tentu saja ini perlu latihan. Ketika pikiran, jiwa dan tubuh manusia sudah bisa dikontrol, maka dengan mudah diri melihat segala peristiwa secara lebih objektif dan ia juga terlepas dari segala kemelekatan, sehingga manusia benar-benar menjadi manusia yang bijaksana. Tipe manusia seperti inilah yang fit dengan zaman yang baru nanti, sebab di zaman yang baru nanti kita akan menyongsong peradaban baru yang lebih harmonis dengan alam, selaras dengan hukum-hukum alam dan saling menebarkan mulas asih satu sama lain. Untuk bisa mewujudkan peradaban seperti ini maka diperlukan manusia bijaksana dan benar-benar manusiawi. Kalau kalian pernah dengar kisah Sabdo Palon Nagi Janji, di sana ada nubuatan tentang kembalinya agama Budi setelah 500 tahun pasca keruntuhan Majapahit, yakni di abad 21 ini. Agama Budi ini adalah ajaran spiritual yang mengedepankan kembalinya manusia kepada kesadaran murninya atau diri sejatinya, sehingga akhlak manusia jadi lebih baik dibandingkan dengan zaman sebelumnya dan benar-benar bijaksana. Apakah kamu juga memiliki pemikiran yang serupa atau jangan-jangan kamu sekarang sudah ditempa oleh alam untuk menjadi manusia yang kembali kepada jati dirinya?
Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar.